Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat senantiasa kita haturkan ke Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim. Oke, pada kesempatan kali ini kita melakukan perkuliahan sebagai lanjutan dari kuliah-kuliah kita pada video-video sebelumnya, di mana pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan terkait dengan mata kuliah kita, yaitu perpajakan, khususnya topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah subjek dan objek pajak. Ini ada pada bab 2 buku pegangan kita atau buku yang saya gunakan dalam rangka proses mengajar ini. Oke. Subjek dan objek pajak ini tentunya kita akan upayakan untuk kita habis pembahasannya hari ini, sehingga tidak akan tertunda lagi pada pertemuan berikutnya. Oke. Kembali kita melihat di sini ada subjek dan objek pajak yang kita kaji. Secara garis besarnya ada topik bagian A-nya adalah subjek pajak, kemudian setelah itu kita lanjut nanti bagian B-nya adalah objek pajak. Oke. Sekarang objek pajak ini tentunya sesuatu yang pasti diatur di dalam peraturan pemerintah, dalam hal ini aturan Undang-Undang Indonesia yang berlaku Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Di sana mengatur terkait dengan subjek pajak. Barangkali kalau Anda ingin untuk melihat secara terperinci muatan daripada undang-undang ini, dipersilakan. Tetapi di sini terkait dengan pembahasan kita mengangkat topik bagian-bagian penting saja menjadi pembahasan kita daripada subjek pajak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dimaksud. Pada undang-undang ini disebutkan bahwa subjek pajak itu secara garis besarnya itu ada 3, yaitu pertama subjek orang pribadi, kemudian kedua subjek badan, dalam hal ini lembaga, instansi ataupun badan-badan yang tentunya nanti akan kita lihat lebih rinci penjelasannya pada bagian berikut. Kemudian yang ketiga daripada subjek pajak ini sendiri dalam undang-undang ini adalah warisan. Oke, ini 3 ini yaitu subjek pajak orang pribadi, kemudian badan, kemudian subjek pajak berupa warisan. Kita akan lihat secara terperinci pada slide-slide berikut. Kemudian sebelum itu kita melihat lagi ada subjek pajak itu dapat digolongkan ke dalam 2 golongan besar, yaitu subjek pajak dalam negeri, kemudian subjek pajak luar negeri. Tentunya baik subjek pajak dalam ataupun luar negeri itu terkait dengan subjek pajak orang pribadi, badan dan warisan tadi. Terutama orang pribadi dengan badan itu digolongkan ke dalam golongan dalam negeri, kemudian subjek pajak golongan luar negeri. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi antara bagian subjek pajak golongan dengan isi undang-undang itu saling ada kolerasi atau hubungan. Oke. Kemudian selanjutnya kita lihat subjek pajak dalam negeri yang kita sebutkan tadi, golongan pertama, itu isinya adalah terkait dengan pertama orang pribadi yang tinggal di Indonesia. Ya, orang pribadi yang tinggal di Indonesia itu dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri dari sisi orang pribadinya. Dalam hal ini adalah setiap orang yang sejak lahir kemudian sampai menemui ajal
hidup dan tinggal dan hidup di Indonesia, tentunya ditandai dengan bukti-bukti kewarganegaraannya, minimal misalnya punya KTP, kemudian terkait dengan pajak, punya NPWP dan seterusnya, itu adalah dianggap sebagai subjek pajak. Nah, jadi selalu ingat, ada kita bahas di sini. Saya ulangi, selalu Anda ingat bahwa kita bahas di sini terkait dengan subjek dan objek. Sekarang sementara kita mengkaji terkait subjeknya, sebentar baru kita bicarakan terkait dengan objeknya. Oke, nomor 2. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, jelas itu. Jadi, dalam 1 tahun, barangkali 1 tahun pajak maksudnya, itu seseorang yang tinggal di Indonesia, orang luar negeri maksudnya, yang tinggal di Indonesia, dan capai lebih dari 183 hari, apakah terpisah-pisah waktunya, misalnya dia tinggal 1 bulan, pulang dulu ke luar negeri, ke luar negara, kemudian datang lagi masih dalam 1 tahun yang sama, dihitung waktunya, diakumulasikan lebih dari 183 hari, itu dianggap sebagai subjek pajak menurut aturan. Atau orang pribadi dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Ya, jadi orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak, itu hitungannya adalah 1 tahun, berniat untuk berdomisili tetap di Indonesia, menjadi warga negara Indonesia, itu dianggap sebagai subjek pajak. Oke, itu jadi nomor 1. Nomor 2 adalah terkait dengan orang pribadi, apakah asli Indonesia ataupun pendatang, imigran dengan status-status atau syarat-syarat tertentu. Kemudian yang ketiga adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Ya, badan yang sejak awal didirikan, kemudian dia berdiri atau berkedudukan atau beralamat di wilayah Republik Indonesia, itu dianggap sebagai atau ditetapkan menurut undang-undang tadi adalah subjek pajak. Subjek yang akan kemudian menjadi wajib pajak untuk menyetor atau membayar pajak kepada negara. Kemudian yang ketiga adalah warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Ya, jadi bukan yang ketiga, yang keempat. Yang keempat adalah warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Nah, jadi ada harta pustaka atau disebut dengan harta warisan, itu ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Ketika orang itu sebelumnya tercatat sebagai wajib pajak, kemudian harta warisannya itu belum dibagikan kepada ahli warisnya, maka terlebih dahulu harus ditunaikan kewajiban sebagai warga negaranya. Sebagai warga negara, yaitu kewajiban pembayaran pajaknya diambil dari harta pustaka atau warisan yang belum dibagi tadi. Ketika kalau sudah dibagikan, maka dengan sendirinya yang bersangkutan dalam hal ini yang meninggalkan warisan itu berakhir kewajibannya sebagai wajib pajak, tidak dianggap sebagai subjek pajak lagi. Itu kira-kira pengertian seperti begitu. Oke, selanjutnya kita melihat kepada halaman atau slide berikutnya, yaitu subjek pajak luar negeri. Nah, yang barusan kita bahas tadi terkait dengan dalam negeri, subjek pajak dalam negeri, sekarang subjek pajak luar negeri. Ini tentunya berkisar di antara orang pribadi dengan badan juga. Yang dalam negeri berkisar di antara itu juga. Sekarang kita lihat nomor 1, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah, itu. Jadi orang pribadi yang sebenarnya bukan orang Indonesia, tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dalam kurun waktu 1 tahun atau 12 bulan, dan yang bersangkutan sedang menjalankan usaha bisnis, perdagangan dan seterusnya di Indonesia, maka dianggap atau ditetapkan menurut undang-undang sebagai subjek pajak. Oke, sangat jelas. Kemudian nomor 2 adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui
bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah, jadi sama pengertiannya dengan nomor 1 di atas, cuman yang di atas ini nomor 1 itu orang yang nomor 2 tadi kita sudah jelaskan. Kemudian nomor 3 adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah itu, jadi nomor 3 ini terkait dengan badan atau lembaga atau organisasi yang memang berdiri dan berkedudukan di Indonesia, kemudian melakukan kegiatan di Indonesia, baik untuk mencari keuntungan ataupun tidak, itu menjadi subjek pajak. Kemudian yang keempat adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima dan memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan menjalankan usaha dan melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah ini barangkali terkait dengan badan-badan usaha yang memang didirikan atau dibentuk di luar negeri, tetapi bertempat tidak bertempat di Indonesia, jadi dia tidak ada di Indonesia, akan tetapi dia memperoleh pendapatan Indonesia, mendapatkan penghasilan dari Indonesia secara tetap, maka itu menurut undang-undang ditetapkan sebagai subjek pajak kategori pajak luar negeri atau subjek pajak luar negeri. Oke, yang ketiga yang ketiga daripada subjek pajak tadi adalah warisan. Nah, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan sebagai objek pajak menggantikan calon ahli waris sebelum warisan dibagikan. Jika terbagi, maka warisan berkedudukan sebagai objek pajak berakhir. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, saya kira seperti begitu pemahamannya. Oke, berikut kita bicara terkait dengan badan sebagai subjek pajak lebih rinci. Badan dalam artian di sini adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan satu kesatuan. Saya ulangi, badan sebagai subjek pajak adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik didirikan dalam rangka untuk mencari keuntungan ataupun tidak mencari keuntungan, nirlaba ataupun nirlaba. Contohnya, misalnya PT, CV, BUMN, BUMD, firma, koperasi. Nah, itu adalah biasanya disebut dengan badan usaha untuk mencari keuntungan. Kemudian dana pensiunan, perkumpulan, yayasan, ormas, orsospol, lembaga, dan seterusnya. Itu adalah organisasi atau badan-badan yang dibentuk tapi tidak dengan tujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Itu juga dalam posisinya dianggap sebagai subjek pajak. Oke. Kemudian lebih rinci terkait dengan bentuk usaha tetap di bawah ini. Ini mungkin lebih mengarah kepada badan-badan usaha atau badan yang berasal dari luar negeri. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2. BUT atau Badan Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia yang dapat berupa. Nah, jadi sebelum kita melihat yang dapat berupa, yang dimaksudkan di sini adalah setiap badan yang bukan didirikan di Indonesia tapi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini, dia bisa punya perwakilan atau punya usaha atau punya cabang dan seterusnya di Indonesia. Maka pada saat itu, kalau misalnya dia tinggal di sini lebih daripada 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, maka sesuai dengan aturan ditetapkan menjadi subjek pajak. Tentunya tindakan lanjutannya adalah dikenakan penarikan pajak daripada wajib pajaknya. Oke. Nah, di sini ada contoh mereka punya perwakilan Indonesia, misalnya kedudukan manajemen di Indonesia, kemudian cabang perusahaan atau kantor perwakilan atau gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, showroom, pertambangan dan penggalian minyak bumi, proyek konstruksi, instalasi, perakitan, dan lain-lain.
Itu semua adalah merupakan usaha-usaha ketika milik daripada orang luar negeri tetapi berada di Indonesia, usahanya itu ada di Indonesia atau kantornya atau manajemen di Indonesia, maka dianggap sebagai subjek pajak. Tentunya adalah subjek pajak dari luar negeri. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Berikut ini adalah terkait dengan aturan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pasal ayat 2 pasal 2 ayat 1 huruf B, itu bicara tentang badan pemerintah yang memenuhi kriteria tidak termasuk sebagai subjek pajak. Nah, itu jadi ada pengecualian. Ada badan atau lembaga atau departemen yang memang dibentuk oleh negara atas amanat undang-undang, maka tidak dikenakan pajak. Mereka tidak dianggap sebagai subjek pajak. Nah, kita baca saja. Dibentuk berdasarkan undang-undang badan-badan tersebut, kemudian dibiayai oleh APBN dan APBD, kemudian penerimaannya dimasukkan ke anggaran pusat daerah, ya terutama misalnya usaha-usaha pemerintah yang dibentuk dalam BUMN, badan usaha milik negara ataupun daerah. Kemudian pembukuan daripada badan-badan tersebut diperiksa oleh aparat fungsional negara, misalnya BPK dan seterusnya, melakukan pemeriksaan audit terhadap laporan keuangannya. Itu merupakan salah satu syarat terhadap badan itu atau lembaga itu tidak dianggap sebagai subjek pajak. Oke, selanjutnya yang berikut, pihak-pihak yang bukan subjek pajak. Nah, terlepas daripada badan ataupun orang-orang yang kita sebutkan di atas tadi sebagai subjek pajak, maka ternyata ada juga pihak-pihak yang tidak boleh dianggap sebagai subjek pajak. Dalam hal ini misalnya Badan Perwakilan Negara. Ini barangkali kaitannya dengan yang barusan kita bahas tadi, lembaga-lembaga pemerintah. Kemudian pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan bersama orang yang diperbantukan dan tinggal bersama-sama. Nah, itu. Jadi yang pertama nih Badan Perwakilan Negara. Itu barangkali terkait dengan misalnya apakah itu instansi pemerintah yang ada di dalam negeri, baik kategori sebagai legislatif, eksekutif ataupun yudikatif, ataupun badan-badan lain yang memenuhi syarat seperti yang kita sebutkan tadi, itu tidak dianggap atau di sini dikatakan sebagai pihak-pihak yang bukan subjek pajak. Nah, kemudian pejabat yang tinggal di luar negeri, pejabat Indonesia yang mendapatkan tugas tinggal di luar negeri, kemudian semua orang yang bersama dengan pejabat tersebut, bahkan termasuk warga negara asing yang diangkat kemudian dipekerjakan di tempat itu juga tidak dikenakan pajak. Kemudian organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Ya, organisasi internasional yang berkedudukan Indonesia, baik didirikan atau berkedudukan Indonesia itu menurut keputusan Menteri Keuangan ditetapkan menjadi pihak yang tidak menjadi subjek pajak. Kemudian ada pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Kemenkeu. Ya, pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan menjadi Kemenkeu. Itu juga merupakan pihak yang kemudian tidak disebut sebagai subjek pajak. Oke. Kemudian sekarang kita lihat terkait bagian yang kedua adalah objek pajak. Nah, yang pertama tadi kita bahas terkait dengan subjek pajak, sekarang kita melihat terkait dengan objek pajak. Nah, jadi mungkin sebelum kita melihat lebih jauh, supaya dapat dimengerti saja bahwa ada dua kata di sini, yaitu subjek dengan objek. Subjek itu lebih kepada pelakunya, orang atau lembaga. Sedangkan objek itu kepada jenis daripada pengenaan pajak itu. Objek daripada pajak itu misalnya gajinya, rumahnya, dan seterusnya, itu objek pajak. Jadi subjek pajak adalah pemilik, sedangkan objek pajak adalah apa yang dimiliki. Nah, seperti begitu. Sekarang kita lihat yang pertama, objek pajak dan penghasilan. Satu, objek pajak penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam kurung WP, baik yang berasal dari atau bukan dari Indonesia dan menambah kekayaan wajib pajak. Nah, jadi setiap warga negara ataupun orang yang bertempat tinggal di Indonesia seperti yang kita sebutkan di atas, bukan warga negara, ketika memiliki penambahan kekayaannya, maka setiap kali penambahannya itu akan berakibat menjadi
berhutang pajak. Dianggap sebagai objek pajak sehingga dilakukan penagihan pajak. Kemudian yang berikut adalah yang termasuk objek pajak penghasilan. Nah, yang termasuk objek pajak penghasilan tadi adalah pertama, penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau gaji, upah, tunjangan honorium, pensiunan dan seterusnya. Ini kaitannya dengan pendapatan orang pribadi. Kemudian yang kedua, hadiah dari undian, pekerjaan, kegiatan, penghargaan. Nah, itu masih kategori pendapatan pribadi. Kemudian yang ketiga, dari keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. Nah, itu pendapatan yang didapat baik orang pribadi ataupun badan. Kemudian bunga termasuk premium, diskonto, jaminan atas kembalinya utang. Saya kira ini bisa dapat dimengerti dan dipahami. Kemudian yang kelima, sebagai bagian daripada objek pajak penghasilan juga adalah dividen dalam bentuk apapun. Ya, dividen itu adalah pembagian hasil laba daripada sebuah proses perusahaan kepada para pemegang saham. Itu ketika mereka mendapatkan pembagian dividen itu, ada di dalamnya ada tagihan pajak, menjadi objek pajak. Kemudian royalti, sewa, selisih kurs mata uang. Nah, royalti hadiah yang didapatkan daripada misalnya hak cipta atau hak haki dan seterusnya. Kemudian sewa apa saja, sewa bangunan, sewa jasa macam-macam. Kemudian selisih kurs mata uang, itu keseluruhan yang mengakibatkan bertambahnya harta kekayaan seseorang atau satu badan, disitulah menjadi objek pajak. Kemudian yang ketujuh adalah penghasilan dari usaha berbasis syariah. Ya, semua pendapatan yang didapatkan dengan cara bermuamalah atau melakukan kegiatan perekonomian berdasarkan basis syariah, itu ketika semua penerimaannya itu masuk dan dianggap menambah kekayaannya, maka di situ kena pajak, dilakukan penagihan pajak. Kemudian yang ke-8 adalah surplus BI. Ya, pendapatan dari tahun ke tahun, selisih pendapatan daripada misalnya Bank Indonesia, ataupun imbalan bunga yang dipinjam ataupun bunga yang disimpan. Itu tentunya ketika menyebabkan ada tambahan nilai ekonomisnya, maka di sana bertambah juga menjadi objek pajak. Kemudian yang kedua, objek pajak yang dikenakan PPh final berupa, ya, yang kedua ini adalah objek pajak yang dikenakan PPh final berupa. Jadi sebelum kita melihat bagian-bagian di bawah, yang dimaksudkan di sini adalah nilai atau bayaran pajak yang secara otomatis langsung dilakukan penagihan terhadap sebuah objek pajak, itu yang dimaksudkan di sini. Objek pajak yang dikenakan PPh final berupa 1. Bunga deposit dan tabungan-tabungan lain. Ya, itu secara otomatis pada akhir bulan ataupun akhir tahun dilakukan pemotongan. Kemudian penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di Bursa Efek. Setiap perdagangan di saham-saham, bursa saham dan seterusnya, selalu ada penghitungan pajak yang harus dibayar pada seketika tutup buku, baik tutup buku per bulan ataupun per tahun. Kemudian penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, ya, berpindah kepemilikan dari seseorang kepada orang lain, itu tentunya menyebabkan bertambahnya kekayaan antar dua belah pihak. Misalnya berpindah karena jual, yang menerima yang menerima harga jual bertambah kekayaannya, ada pajaknya. Yang menerima tanah atau bangunan bertambah kekayaannya, juga ada objek pajaknya. Kemudian penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan peraturan pemerintah. Ya, penghasilan yang lain-lain yang barangkali belum diatur secara rinci dalam peraturan undang-undang, maka diatur lebih lanjut dalam aturan-aturan pemerintah. Misalnya ketetapan-ketetapan presiden dan ataupun menteri-menteri keuangan dan seterusnya. Itu menjadi rujukan terhadap penentuan objek pajak baik di level pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Kemudian yang termasuk yang tidak termasuk objek pajak adalah, ya, yang tidak termasuk objek pajak berlaku di Indonesia ini adalah bantuan, sumbangan, zakat,
kepada amil zakat, kemudian diatur dengan peraturan. Ya, bantuan sumbangan zakat itu diatur lebih kuat di dalam aturan-aturan pemerintah bahwa itu tidak termasuk objek pajak. Kemudian hibah yang diterima keluarga saudara, hibah yang diterima badan keagamaan, hibah yang diterima badan sosial, hibah yang diterima pengusaha kecil, koperasi, itu kemudian ditetapkan oleh Menteri Keuangan menjadi objek yang tidak dikenakan pajak. Artinya tidak termasuk objek pajak. Kemudian warisan, ya, pembayaran asuransi warisan tadi kita sebutkan. Tadi dikatakan bahwa di warisan tadi sekali pembayaran ketika selesai, ketika kalau sudah dibagikan maka tidak dikenakan lagi pajak atas orang yang meninggal itu. Itu yang dimaksudkan di situ, bahwa dia tidak termasuk objek pajak. Kemudian pembayaran asuransi, baik asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan kepada orang pribadi, tentunya kesehatan itu kepada orang pribadi, itu tentunya tidak dikenakan pajak atau disebut sebagai pihak yang tidak termasuk dalam objek pajak dan lain-lain sebagainya. Oke, saya kira seperti begitu penjelasan untuk subjek dan objek pajak pada pertemuan kita kali ini. Saya akhiri dengan mengucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.